Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Triananda. Di video ini saya akan membahas mengenai tentang emosi dan cara meregulasi emosi dalam Islam. Bicara tentang emosi, sebagai orang mengungkapkan emosi dalam ungkapan ketika kita kesal atau marah kepada orang lain. Sebenarnya ungkapan ini benar atau tidak ya? Hal ini dijelaskan oleh Daniel Goleman, di mana emosi merujuk pada suatu keadaan, perasaan, dan pikiran yang khas dalam keadaan biologis dan psikologis dan kecenderungan tertentu. Emosi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti ini menyatakan bahwa emosi bersifat mutlak atau bersifat otomatis dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi berbagai emosi itu muncul karena adanya respon, dan kita bertingkah laku karena adanya stimulus yang ada. Selain itu, ketika kita emosi terjadi karena adanya rasa dari luar diri kita maupun dalam diri kita, sehingga ketika kita marah, suasana atau perubahan hati kita akan terlihat secara fisiologis. Misalnya kita bakal terlihat cemberut, ekspresi nadanya jadi lebih tinggi, gerak tubuhnya jadi ke arah manapun, dan ketika kita bahagia juga akan terlihat kita bakal tertawa, tersenyum, dan lebih terlihat bahagia karena emosi positif yang sedang kita rasakan. Itu kalimat emosi sering banget dikonotasikan sebagai hal negatif. Misalnya, kenapa sih jadi orang emosian banget? Kenapa sih nggak bisa ngendalin emosi? Nah, padahal sebenarnya emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Dimana di emosi positif itu contohnya kayak kita seneng, bahagia, harapan, atau rasa syukur. Nah, di emosi negatif itu ada rasa benci, rasa kesel, rasa marah, dan rasa hal-hal yang gak menyenangkan. Sebetulnya bicara tentang emosi itu udah hal sentral yang dimiliki manusia. Mungkin nggak ada emosi, kita nggak bisa mempertahankan hidup kita. Nggak ada emosi, kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita rasain. Gimana cara kita mengekspresikan emosi kalau kita nggak punya emosi? Misalnya kita lagi bahagia karena kita juara kelas. Gimana cara kita mengekspresikan rasa senang kita? Mungkin pasti ekspresi bakal datar banget kan? Nah, bicara tentang mengekspresikan emosi, setiap orang punya cara tersendiri dalam mengekspresikan emosi. Ada yang dengan cara ketika dia marah dia akan memukul setiap barang, ada yang ketika dia marah dia bisa memaki-maki orang lain, ada juga orang yang ketika bahagia dia bisa lari, atau dia bisa tersenyum, atau dia bisa nangis. Nah, setiap orang punya cara tersendiri dalam menyampaikan hal tersebut. Begitu juga ketika kita mengalami rasa marah, ketika kita mengalami emosi negatif atau rasa marah, kita nggak perlu mendem perasaan itu, kita hanya perlu memahami apa yang kita rasakan. Kita harus sadar apa yang kita rasakan saat tersebut. Jangan sampai kita pendam, akhirnya masalah nggak selesai dan malah membuat kita nggak nyaman. Akhirnya kita makin frustasi dan makin cemas. Dimana kalau kita mendem, akhirnya kan itu kan kayak bom waktu yang kapanpun nggak bisa kita sadarin gitu. Kapan bom itu akan meledak? Kapan perasaan kita nggak kalau kuat gitu ngadepin semua permasalahan tersebut. Kita juga pernah setiap pasti menghadapi masalah, baik sama keluarga, baik sama teman, baik sama pasangan, sama rekan kerja, atau sama teman kita, nah atau orang terdekat kita. Marah adalah ekspresi wajar yang kita timbulkan, sehingga dengan kita marah kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasain. Tapi caranya tersebut dalam mengekspresikan marahnya, banyak banget nih kalau kita nonton berita, orang yang harus masuk bui karena dia nggak bisa ngontrol emosinya. Akhirnya dia ngelakuin adu fisik, adu pertengkaran, pembunuhan. Alangkah sayangnya nih hal tersebut bisa terjadi hanya karena hal sepele yang dibesar-besarkan. Untuk itu kita harus bisa meregulasi emosi kita. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Jika kita nggak bisa mengontrol, itu disebabkan karena ketidakmampuan kita dalam mengontrol emosi kita, sehingga kita jadi nggak bisa ngatur omongan kita nggak bisa ngatur perilaku kita. Akhirnya kita berperilaku meledak-ledak, akhirnya kita berperilaku nggak terkendali. Ketika kita nggak bisa ngendalin apa yang kita rasain, nggak bisa ngendalin emosi kita, akhirnya apa? Kita bisa ngancurin barang-barang di sekitar kita. Kita nggak mikirin nih dampaknya yang terjadi nantinya apa. Dan misalnya kita juga kita marah nih sama orang, kita pengen maki-maki dia, pengen nyampein semua unek-unek kita, tapi kita nyampein dengan cara yang nggak baik. Akhirnya apa? Hubungan kita jadi nggak terjaga, hubungan kita jadi nggak harmonis gara-gara
perilaku kita yang nggak kita pikir dulu. Akhirnya abis itu kita baru mikir, kenapa ya tadi gue ngelakuin itu, kenapa ya tadi gue ngelakuin ini, kenapa gue nggak bisa kontrol emosi ya. Akhirnya jadinya hubungan kita jadi nggak baik, cuman gara-gara hal sepele yang kita besar-besar. Kita harus bisa ngendaliin apa yang kita miliki, yaitu emosi. Kalau kita nggak bisa ngendaliin emosi, gimana kalau misalnya emosi ngendaliin diri kita? Pasti hasilnya nggak bakal baik kan. Nah, emosi yang sentral dimiliki, emosi emang bisa mempertahankan hidup manusia. Tapi kalau kita nggak bisa ngendaliin, akhirnya apa? Merugi diri kita maupun orang lain. Nah, untuk itu ketika kita marah, jangan sampai kita ngancurin barang-barang di sekitar kita. Akhirnya apa? Yang rugi diri kita maupun orang lain. Dan ketika kita milik unek-unek orang lain, kita pengen nyampein semuanya ke dia. Kita kata-katain dia, kita teriak, kita marah, kita pokoknya kata-kata kasar lah. Tapi akhirnya apa? Permasalahannya nggak selesai, solusinya nggak dapat. Lebih baik dibicarakan dan komunikasi dengan cara yang baik. Akhirnya apa? Kita bisa menemukan hasil akhirnya, dan dengan begitu hubungan kita tetap terjaga dan harmonis. Untuk itu penting kita memiliki kemampuan dalam meregulasi emosi ketika kita mengalami emosi negatif. Nah, teknik dalam meregulasi emosi itu ada yang namanya deep breathing. Nah, tekniknya itu bisa menenangkan kita ketika kita mengalami emosi negatif yang berlebihan dengan teknik 4-2-4. Nah, 4-nya itu kita tarik nafas selama 4 detik, kemudian kita tutup dan kita tahan selama 2 detik, habis itu kita hempaskan selama 4 detik. Nah, ada juga yang namanya relaksasi. Di relaksasi ini kita bisa meregangkan otot-otot saraf kita ketika kita mengalami emosi. Jadi kita nggak tegang atau merasa cemas, kita bisa meregangkan hal tersebut. Nah, yang kedua ada cognitive referential, di mana di teknik ini kita bisa mengubah pemikiran negatif menjadi positif dalam menginterpretasikan situasi. Misalnya kita lagi cemas atau takut ketika kita lagi ngelakuin pertandingan. Nah, kita bisa nih, kita anggap pertandingan itu bukan untuk menang atau kalah atau untuk mendapat juara, tapi untuk menambah skill kita, untuk belajar dan mendapat pengalaman yang lebih baik. Teknik yang ketiga ada expressive suppression, di mana kita bisa menghambat ekspresi negatif yang berlebihan. Misalnya kita lagi takut atau cemas, kita bisa menggenggam tangan kita biar emosi itu nggak berlebihan keluar gitu. Terus habis itu ketika kita nggak dapat juara atau kita nggak lulus ujian masuk CPNS atau ujian masuk universitas, kita bisa menggigit lidah kita untuk menahan amarah yang kita sedang rasakan. Mungkin teknik yang ketiga ini untuk merespon emosi negatif secara sementara gitu. Saya sudah menjelaskan bagaimana meregulasi emosi dalam perspektif psikologi. Nah, kini saya akan menjelaskan bagaimana meregulasi emosi dalam perspektif Islam. Yang ketika kita marah, hendaklah kita mengubah posisi. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ketika Anda marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk untuk menghilangkan emosi tersebut. Dan ketika hal tersebut tidak hilang, hendaklah Anda tidur. Nah, yang kedua adalah mengingat Allah. Dan kita mengingat Allah, kita bisa menyejukkan hati kita, perasaan kita, dan kita selalu mengingat atau melakukan perilaku-perilaku baik yang selalu Allah ingatkan. Dan kita juga dapat menjauhkan nafsu atau godaan dari setan yang terkutuk. Nah, yang ketiga adalah dengan berwudu. Dengan kita berwudu atau mandi, kita bisa mendinginkan perasaan kita dari panasnya amarah. Yaitu hadis yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari 5763 dan hadis riwayat Muslim 2609, di mana orang-orang yang kuat adalah orang yang bukan berkelahi atau bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Untuk itu penting untuk kita dapat mengendalikan diri kita ketika marah, karena ketika kita dapat mengendalikan amarah, kita dapat menjaga diri kita dari perasaan amarah yang berlebihan atau dibesar-besarkan atau tidak terkendali. Itu penting untuk kita memiliki yang namanya kecerdasan emosional, di mana kita memiliki kemampuan yang akurat dalam memahami diri kita maupun orang lain secara akurat. Jadi orang yang cerdas secara emosional akan lebih memahami dirinya dan orang lain. Cara meningkatkan kecerdasan emosional adalah kita harus paham betul apa yang kita rasain. Kita misalnya lagi sedih, lagi senang, lagi marah, dan kita paham apa yang kita rasain. Nah, dengan begitu kita bisa memahami apa yang kita rasain dengan cara menulis kayak diary, dan kita menulis tuh berbagai, misalnya kita lagi marah, kita tulis tuh kemarahan kita. Seenggaknya itu bisa menuangkan rasa yang sedih yang kita alami, atau ketika kita marah, ketika kita senang, kita bisa ngeluapin hal tersebut dalam sebuah tulisan, sehingga kita tahu kenapa kita bisa marah dan kenapa orang berperilaku seperti itu dan kenapa perasaan ini timbul. Dan ternyata ketika kita marah ada perasaan lain yang muncul, seperti perasaan
kesel atau benci. Nah, yang kedua untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah kita harus terima emosi apa yang kita rasain. Kalau kita sedih, ya udah kita sedih. Kalau kita senang, ya udah kita senang. Jangan pernah kita melawan atau mengatur-ngatur emosi yang kita sedang rasakan. Karena emosinya nggak salah, terima aja. Tapi yang salah perilaku negatif yang kita timbulkan secara berlebihan dan tidak terkendali. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mampu berempati, di mana dia mampu merasakan apa yang orang rasain, mampu memahami kondisi apa yang orang lain rasain. Jadi bukan cuma kepo, apa sih mau tahu doang atau mau seperti apa, tapi dia benar-benar memahami kondisi orang lain seperti yang dirasakan oleh orang tersebut. Kedua dari orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah dia mampu mengapresiasi diri, di mana ketika dia menghargai dirinya, dia menghargai apa yang telah dia lakukan, sehingga ketika dia mendapat kritik dari orang lain, dia akan menerima karena dia akan belajar dari apa yang dilakukan, tapi dia tetap menghargai apa yang dia lakukan dan dia mengatakan kamu udah berusaha, dan ketika ada kritikan ya kamu harus belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketiga dari orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah cenderung pemaaf. Jadi dia nggak mau nih emosinya itu berlarut-larut negatif, terus marah, terus dia pengen permasalahannya mendapatkan solusi dengan melakukan diskusi atau komunikasi dengan baik. Nah, selain itu dia juga bukan menghilangkan permasalahan yang terjadi, tetapi dia ingin mendiskusikan agar mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dia akan merefleksi kenapa emosi ini bisa terjadi dan apa penyebabnya, kenapa orang berperilaku seperti itu. Dia akan merefleksi setiap kejadian negatif yang terjadi di dalam diri dia, sehingga perilaku negatif yang muncul akan terhindar dari diri tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan video yang saya tadi sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.